Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Idhan Terwayo. Kali ini dengan saya dalam melakukan praktik baik terkait dengan bagaimana guru mempersiapkan diri di bulan Februari terkait dengan pengelolaan kinerja, yaitu dalam tahap pelaksanaan. Nah, sebelum kita mulai dengan tahap pelaksanaan itu, kita lihat saya akan menjelaskan bagaimana 8 indikator itu yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan guru. Pertama, kita kenal dengan ada 8 indikator yang ada pada platform mereka mengajar yang berhubungan dengan manajemen kelas, psikologi, dukungan psikologi, metode pembelajaran. Nah, ada 3 yaitu tentang manajemen kelas, psikologi, dan metode pembelajaran. Nah, kita mulai dari keteraturan suasana kelas. Pertama, keteraturan suasana kelas itu di mana kita sebagai guru mengupayakan membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Kemudian, penerapan disiplin positif, di mana jika Bapak Ibu guru hebat memilih penerapan disiplin positif, yang harus dilakukan yaitu bisa memahami yaitu upaya yang menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengolah perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, kemudian di mana ekspektasi pada peserta didik, seperti bagaimana guru berupaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menimbulkan motivasi belajar intrinsik. Kemudian perhatian dan kepedulian, di mana kita sebagai guru memberikan perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menimbulkan motivasi belajar intrinsik. Kemudian juga ada umpan balik konstruktif, upaya menyampaikan informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menimbulkan motivasi belajar intrinsik, motivasi yang ada dalam diri mereka. Kemudian ada instruksi adaptif, di mana upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian juga ada instruksi pembelajaran, di mana upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kemudian juga ada aktivitas interaktif, di mana upaya pembelajaran memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh. Di sini ada rubrik ketika kita masuk di bulan Februari, ada rubrik observasi yang harus kita perhatikan. Pertama, terkait dengan suasana keteraturan suasana kelas. Jika Bapak Ibu guru memilih keteraturan suasana kelas, yaitu di mana upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dan aktivitas belajar. Jadi fokus perilaku sebagai guru yaitu melakukan komunikasi positif dan membangun suasana kelas yang kondusif. Contohnya, guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Halo Amir, apa kabar? Tidak seperti guru menyapa meminta siswa dengan kamu. Tidak seperti itu. Jadi harus memanggilnya dengan namanya. Itu adalah fokus pada keteraturan suasana kelas, perilaku yang dianjurkan. Kemudian guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas, seperti mungkin semoga kelas ini lebih hari semakin baik. Kemudian juga guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Guru memberikan permainan-permainan yang menarik, yang sangat memberikan pembelajaran yang sangat interaktif. Kemudian hal-hal yang dihindari ketika dalam keteraturan suasana kelas itu, guru tidak boleh memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan. Itu sangat fatal sekali, tidak bisa. Mungkin guru bisa biasanya memanggil murid dengan si kancil, komodo, dan sebagainya. Istilah-istilah itu yang harus dihindarkan. Kemudian juga guru menceritakan keluhan atau persoalan sekolah. Jadi mungkin hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan-permasalahan di sekolah dilarang guru menceritakannya kepada siswa. Kemudian guru langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana. Biasanya ketika di kelas guru tidak mengajar, tapi dia langsung masuk mengajar tanpa dia melihat kondisi kelasnya seperti apa. Mungkin ada anak-anak yang tidak perhatian, anak-anak yang bermasalah dan sebagainya. Kemudian guru melakukan strategi mengelompokkan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Jadi guru membentuk kelompok-kelompok belajar. Contohnya guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuan pada murid. Mungkin dalam hal ini pembelajaran dianjurkan atau pembelajaran preferensiasi.
Kemudian guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat. Jadi ketika dalam membuat kelompok, semua siswa terlibat, bukan hanya siswa-siswa itu aja. Kemudian guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berpraktik dalam kelompok. Dan kemudian juga guru membuat aturan kesepakatan kelas agar untuk mengajak murid mengingat aturan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan kesepakatan kelas. Kemudian hal yang dihindari, guru tidak menyebutkan aturan kesepakatan kelas ketika menegur murid. Jadi ketika di kelas kita sebagai guru harus membuat kesepakatan kelas. Kemudian apabila kita melanggar aturan kesepakatan tanpa mengakuinya, kadang-kadang ketika kita sebagai guru melanggar aturan kesepakatan kelas yang telah kita kesepakati, kadang-kadang kita sebagai guru tidak mengakuinya atau meminta maaf. Kemudian guru menetapkan aturan kelas tanpa mendiskusikan dengan murid. Ketika kita membuat peraturan kelas, kita harus menyepakati bersama-sama, kita harus berdiskusi bersama-sama. Kemudian terkait dengan pengelompokan, guru kadang-kadang kita sebagai guru mengabaikan dinamika yang terjadi dalam satu atau lebih kelompok. Kadang-kadang ketika kita buat kelompok, cuma orang-orang itu saja yang berperan aktif. Kemudian guru melakukan pengelompokan yang sama terus menerus. Jadi pembelajaran ini terus menerus. Jadi yang dianjurkan yaitu pembelajaran bereferensiasi. Kemudian kadang-kadang guru membiarkan murid melakukan aktivitas lain yang terkait dengan pembelajaran. Itu adalah contoh yang dihindari. Nah, itulah observasi terkait dengan rubrik observasi di kelas terkait di bulan Februari terkait dengan keteraturan suasana kelas. Jika Bapak Ibu memiliki keteraturan suasana kelas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang perlu dihindari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.